Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan membahas bidang studi matematika. Yang pada video kali ini saya akan membahas 3 topik materi. Yang pertama yaitu operasi bilangan, himpunan, dan deret. Baiklah, langsung saja kepada topik yang pertama yaitu operasi bilangan. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu operasi bilangan. Apa itu operasi bilangan? Operasi bilangan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan pada satu atau lebih bilangan untuk menghasilkan bilangan baru. Ada beberapa jenis operasi bilangan. Yang pertama yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung saja pada contoh pada operasi bilangan. Contoh yang pertama yaitu di sini saya menggunakan pecahan ya teman-teman. Soal yang pertama, 3/8 ditambah dengan 4/6. Untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita buat seperti ini dulu ya teman-teman. Cara menyamakan penyebutnya itu kita harus mencari KPK 8 dan 6 ini. KPK dari 8 dan 6 ini saya dapatkan yaitu 24. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Cara menentukan pembilangnya itu dengan membagi 24 ini dengan 8. Kemudian kita kali dengan 3. 24 bagi 8 dikali langsung dengan 3, saya dapat yaitu 9. Begitu juga dengan 4/6 ini, kita bagi juga dengan 6, kemudian kita kali dengan 4. Hasilnya yaitu 16. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya saja ya teman-teman. 9 ditambah dengan 16, yaitunya 25. Penyebutnya tetap ya teman-teman, tetap 24. Nah, namun kita bisa juga menyederhanakannya kembali pecahan ini, namun berubah menjadi pecahan campuran. 25 dibagi 24 dapat 1. Sisa dari pembagian tersebut kita jadikan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 24. Nah, begini ya teman-teman. Begitu juga dengan soal nomor 2 ini, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebutnya yaitu 12. Kemudian kita bagi dengan 7, kita kali juga dengan 4. Hasilnya yaitu di sini 8. 12 ini juga kita bagi dan dikali dengan 7. Hasilnya yaitu 3. Kemudian kita tambahkan 8 tambah 3 sama dengan 11. Penyebutnya tetap 12 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada materi yang ketiga, maksudnya soal yang ketiga, 5/8 atau dibagi 2/6. Untuk lebih mudah dalam pengerjaannya, kita jadikan terlebih dahulu di sini 5/8 dibagi 2/6 sama dengan. Untuk pembagian seperti ini dengan cara yaitu bagi silang ya teman-teman. Maksudnya kali silang, bukan bagi ya teman-teman. Nah, yaitunya 5 kali 6 ini dapat hasilnya 30 per 8 dikali 2, yaitunya 16. Kemudian kita sederhanakan lagi, 15 per 8. Kemudian kita sederhanakan lagi, 15 bagi 8 dapat 1, sisa 7,
P-nya punya 8. Nah, begini ya teman-teman. Di sini kita telah menyelesaikan yang namanya operasi bilangan. Baiklah, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu himpunan. Baik, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan objek yang sama atau memiliki sifat atau ciri-ciri yang sama. Objek-objek dalam himpunan disebut dengan elemen dan dinyatakan dalam kurung kurawal seperti ini ya teman-teman. Contohnya yaitu himpunan buah. Apa saja buahnya? Yang pertama itu apel, mangga, jeruk, dan pisang. Maka kita buat dalam sebuah bentuk kurung kurawal seperti ini. Contoh yang keduanya yaitu himpunan huruf vokal, yang dimana huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O, maka kita susun dalam bentuk sebuah kurung kurawal A, I, U, E, O. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian, himpunan itu terdiri dari dua jenis, yang pertama irisan dan gabungan. Irisan itu dilambangkan dengan huruf N, sedangkan gabungan itu dilambangkan dengan huruf U. Untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung saja pada contoh pertama. Misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B terdiri dari 2, 3, dan 4. Maka tentukan A irisan B dan A gabungan B. Untuk menyelesaikannya, kita perlu memahami dulu apa itu irisan dan apa itu gabungan. Irisan itu merupakan di dalam soal ini himpunan yang satu memiliki bilangan yang sama dengan himpunan yang lainnya. Sedangkan gabungan ini adalah gabungan dari himpunan yang satu dengan himpunan lainnya. Contohnya di sini A irisan B. Di sini kita dapat memahami bahwa himpunan A memiliki angka yang sama dengan himpunan yang B. Angka yang sama antara himpunan A dan B adalah 2. Di sini juga 2. Himpunan A ada 3 dan himpunan B juga ada 3. Maka kita buat diagram Venn-nya yang seperti ini ya teman-teman, agar lebih mudah dalam menyelesaikannya. Maka terletak di antara A dan B ini di tengah-tengah lingkaran ini ya teman-teman, yaitunya 2 dan 3. Inilah disebut dengan irisan ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan sisanya? Sisa dari himpunan A ini 1 kita buat di sini. Dan sisa dari himpunan B 4 kita buat di lingkaran yang bagian kolom yang B-nya. Lalu inilah disebut dengan irisan ya teman-teman. Lalu kita buat A irisan B. Kita buat dalam bentuk kurung kurawal, yaitu 2 dan 3. Nah, kita telah menyelesaikan bagian yang irisan. Kemudian kita masuk pada gabungan. Seperti definisinya, gabungan itu adalah gabungan dari himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Maka artinya di sini kita menggabungkan bilangan himpunan A dan yang B. Maka dapat kita tentukan bahwa gabungan dari A dan B ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, begini teman-teman. Artinya kita sudah menyelesaikan himpunan, baik irisan dan gabungan. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitunya deret. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu deret. Apa sih deret itu? Deret adalah hasil penjumlahan dari semua suku dalam suatu barisan. Misalnya kita punya barisan 2, 4, 6, dan 8. Maka deretnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 sama dengan 20. Sesuai dengan definisinya, yaitu menjumlahkan dari suku dalam suatu barisan. Namun, jika kita menemukan dalam barisannya tersebut angka-angka yang lumayan besar seperti 100, 200, atau 300, tentunya kita kewalahan dalam menjumlahkannya. Disinilah fungsi deret untuk memudahkan kita
dalam mencari hasil dari sebuah suku dalam barisan. Jenis-jenis deret yang akan kita pelajari ada dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Kita bahas yang satu-satu dulu ya teman-teman. Deret aritmatika itu adalah setiap suku memiliki selisih yang sama. Contohnya 2, 4, 6, dan 8. Di antara 2, 4, 6, dan 8 ini memiliki selisih yang sama, yaitunya 2. Untuk lebih mudahnya mencari selisih, kita kurangi saja antara suku pertama untuk suku kedua dengan suku yang pertama. Artinya kita kurangi 4 dikurang 2 hasilnya 2. Begitulah cara menentukan selisih. Kemudian deret aritmatika juga memiliki rumus. Ada dua rumusnya teman-teman. Jika suku Kn-nya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A. A ini adalah suku pertama ya teman-teman. Ditambah N kurang 1 dikali beda. Beda inilah disebut dengan selisih antara suku. Kemudian jika UN-nya diketahui, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, untuk yang kedua yaitu deret geometri. Apa sih deret geometri itu? Deret geometri merupakan suku-sukunya diperoleh dari membagi suku sebelumnya. Berbeda dari aritmatika yang dimana setiap sukunya memiliki selisih yang sama, sedangkan geometri diperoleh dari membagi dari suku sebelumnya. Atau disebut juga dengan rasio. Contohnya yaitu 2, 4, 8, dan 6. Kemudian kita membagi suku kedua dengan suku pertama, yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2. Inilah disebut dengan rasio atau dilambangkan dengan huruf R. Deret geometri juga memiliki dua rumus. Yang pertama, jika rasio atau R-nya besar dari 1, kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Namun jika menemukan R-nya itu kurang dari 1, kita bisa menggunakan rumus Sn A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per R kurang 1. Untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung saja pada contoh yang pertama yaitu deret aritmatika. Kita masuk dulu contoh aritmatika ya teman-teman. Diketahui deret aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Tentukan jumlah 4 suku pertama. Maka di sini kita buat terlebih dahulu yaitu diketahui. Diketahui suku pertamanya yaitu atau dilambangkan dengan huruf A. Suku pertamanya yaitu sini ada 2. Maka kita buat 2. N-nya sama dengan 4. Sini ya teman-teman. Karena ditanyakan dari jumlah N4 suku pertama, ini dilambangkan dengan huruf N. Kemudian dikarenakan UN-nya diketahui, maka kita menggunakan rumus ini ya teman-teman. Kita masukkan rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. N-nya 4 per 2 dalam kurung suku pertamanya tadi adalah 2 ditambah U, sedangkan N-nya yaitu 4. Kemudian kita seleksikan terlebih dahulu yang di dalam kurungnya ya teman-teman. Atau kita juga bisa langsung membagi 4 bagi 2 ini. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dalam kurung 2 ditambah. Untuk menentukan hasil suku keempat, kita bisa melihatnya dari soal.
suku keempat artinya suku yang keempat dari sini kita hitung ya teman-teman. 2, 5, 8, 11. Dapat kita hitung suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Artinya U4-nya adalah 11. Kita tulis 11. Kemudian kita jumlahkan. Kita turunkan 2. 2 ditambah 11 sama dengan 13. Kemudian kita kali. 2 dikali dengan 13 yaitu 26. Nah, di sini kita telah menyelesaikan yang namanya operasi dari deret aritmatika. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentang deret. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu tentang deret geometri. Soalnya yaitu tentukan jumlah dari 6 suku pertama dari deret geometri, yaitu 4, 8, 16, dan 36. Maka langkah pertama yang kita buat itu diketahui A-nya itu atau suku pertamanya adalah 4, berarti A sama dengan 4. Kemudian N-nya yaitu 6. Kemudian rasionya, cara mencari rasionya itu yaitu dengan membagi suku pertama, maksudnya suku kedua dibagi dengan suku pertama. Atau bisa kita buat seperti ini ya teman-teman. U2 per U1 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti rasionya adalah 2. Kemudian dikarenakan pada soal nomor 2 ini rasionya lebih dari 1, artinya kita menggunakan rumus ini ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan rumusnya, itunya Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 R kurang 1. Baik teman-teman, kita masukkan angkanya, yaitunya di sini S 6 ya teman-teman, A-nya 4, kemudian R-nya di sini ada 2, N-nya 6 dikurang 1 per L-nya 2 kurang 1. Kemudian 4 6 maksudnya 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya sama dengan 4, kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurungnya ya teman-teman. 64 dikurang 1 sama dengan 63 sama dengan 4 dikali 63 yaitunya 252. Kita bagi dengan 1 sama dengan 252. Nah, di sini kita telah menyelesaikan yang namanya operasian dalam deret geometri. Baik teman-teman, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.